Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan PJJ kali ini adalah Bapak harapkan kalian dapat memahami konsep dari nilai mutlak. Jadi setelah mengikuti kegiatan PJJ kali ini, kalian mengetahui nilai mutlak itu apa dan seperti apa. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan pada kegiatan PJJ kali ini. Baik, perhatikan problem atau masalah berikut. Andi akan berangkat dari kota A ke kota B yang berjarak 30 km sebelah kanan kota A. Kemudian Andi melanjutkan perjalanan dari kota B ke kota C yang berjarak 70 km sebelah kiri kota B. Jadi Andi dari kota A akan menuju kota B dan dilanjutin lagi menuju kota C, di mana jarak kota B itu adalah 30 km yang letaknya di sebelah kanan kota A, dan kota C ini jaraknya 70 km dari kota B dan di sebelah kiri kota B. Nah, permasalahannya berapa jarak yang ditempuh Andi tersebut? Selain itu, berapa sih jarak kota C dari kota A? Nah, itulah permasalahan yang akan kita bahas pada problem kali ini. Jadi dari kota A, Andi berangkat ke sebelah kanan, yaitu menuju kota B sejauh 30 km. Jadi jarak dari kota B ke kota A itu 30 km. Setelah sampai kota B, Andi melanjutkan perjalanan ke kota C, di mana kota C ini letaknya ada di sebelah kiri kota B dengan jaraknya adalah 70 km. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dan berapa jarak kota C dari kota A. Jadi jarak tempuh Andi tersebut berapa dan berapa kilometer jarak kota C dari kota A. Untuk mempermudah cara mencari penyelesaian problem ini, kita menggunakan konsep garis bilangan. Jadi dalam garis bilangan kita buat kota A, kota B, dan kota C, di mana kota B ini ada di sebelah kanan kota A dan kota C ini ada sebelah kiri kota B. Pertama, kita misalkan kota A ini adalah kota awal pemberangkatan, berarti dia titiknya adalah titik 0. Kemudian Andi berangkat ke kota B sejauh 30 km. Berarti posisi kota B itu adalah 30 km dari sebelah kanan kota A. Kemudian Andi melanjutkan lagi perjalanan menuju kota C sejauh 70 km. Berarti kalau patokannya adalah kota A, kota C ini posisinya berada 40 km di sebelah kiri kota A. Ingat, kalau dalam garis bilangan sebelah kanan 0 itu adalah positif dan sebelah kiri 0 itu adalah negatif. Berarti posisi C ini adalah negatif 40, artinya adalah 40 km di sebelah kiri kota A, atau 70 km di sebelah kiri kota B. Karena kita patokannya adalah kota A, berarti kota C ini letaknya 40 km di sebelah kiri kota A. Ingat, sebelah kiri 0 itu adalah negatif, berarti dia kota C ini posisi di garis bilangannya adalah negatif 40. Nah, pertanyaannya sekarang, jarak tempuh mobil tersebut atau jarak tempuh perjalanan Andi tersebut. Berarti pertama adalah jarak tempuhnya adalah 30 km, yaitu dari kota A ke kota B, yaitu 30 km. Dilanjutkan lagi dari kota B ke kota C, yaitu 70 km. Nah, kenapa
pakai garis lurus seperti ini? Karena untuk jarak ini merupakan nilai mutlak. Nilai mutlak itu tidak melihat posisinya di sebelah kanan, sebelah kiri, menuju kanan, menuju kiri. Jadi tidak dipengaruhi dengan arah. Jadi meskipun dia bergesernya atau perjalannya ke kiri yaitu negatif 70, tapi kalau kita menghitung jarak tetap menggunakan nilai positifnya. Makanya disimbolkan dengan kurung atau garis tegak 2 seperti ini. Nah, garis tegak 2 seperti ini namanya adalah nilai mutlak. Jadi Bapak ulangi, simbol dari nilai mutlak adalah garis tegak 2 seperti ini. Jadi nilai mutlak dari negatif 70 adalah 70. Nah, karena kita tidak melihat dia jalannya ke arah mana, yang penting dia berapa kilometernya atau berapa besarnya. 30 ditambah nilai mutlak dari negatif 70 itu adalah 70. Jadi 30 tambah 70 sama dengan 100 km. Jadi jarak tempuhnya adalah 100 km. Kemudian posisinya, posisi kota C dari kota A itu adalah 40 km sebelah kiri kota A. Ingat, yang kanan itu adalah positif, yang sebelah kiri adalah negatif. Jadi negatif ini hanya menunjukkan arah ada di sebelah kiri titik pusat. Nah, itulah penyelesaian dari problem atau masalah tersebut. Jadi kita menemukan konsep nilai mutlak tadi, yaitu nilai positif dari suatu bilangan. Jadi berapapun nilainya, kalau dia sudah ada nilai mutlak pasti hasilnya positif. Dan simbol dari nilai mutlak adalah garis lurus seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan nilai mutlak ini secara geometris adalah jarak bilangan tersebut ke titik 0 pada garis bilangan. Karena menentukan jarak berarti kita tidak menentukan negatif positifnya. Karena jarak itu tidak ada negatif. Jarak rumah si A dengan rumah si B adalah 20 km. Tidak ada istilah jarak dari kota A ke kota B negatif 20 km. Jadi untuk menentukan jarak itu hanya mengandung nilai positifnya. Berarti kita menggunakan konsep nilai mutlak. Misal, nilai mutlak dari 3 ini artinya adalah jarak 3 satuan sebelah kanan titik 0. Jadi kalau kita membuat garis bilangan, nilai mutlak dari 3 itu artinya 3 satuan dari sebelah kanan titik 0. Jadi itu adalah nilai mutlak secara geometris. Maka nilai mutlak dari 3 adalah 3. Itu nilai mutlak dari 3. Contoh yang lain, negatif 5. Ini artinya adalah jarak 5 satuan di sebelah kiri titik 0. Berarti kita hitung jaraknya 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena jarak berarti kita ambil yang positifnya, yaitu 5. Nah, itulah konsep dari nilai mutlak secara geometris. Jadi intinya kalau ada nilai mutlak kita ambil nilai yang positifnya. Negatif 10 kalau kita menggunakan dengan nilai mutlak berarti jadinya 10. Negatif 100 kalau kita menggunakan dengan nilai mutlak negatif 100 berarti nilainya 100. Jadi itu definisi dari nilai mutlak. Jadi kesimpulannya, nilai mutlak itu adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Ingat, selalu positif. Jadi nilai mutlak ini tidak mungkin negatif. Jadi definisinya seperti ini. Nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan nilai mutlak dari X ini sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jika X-nya kurang dari 0 berarti kan nilainya negatif. Gimana sih caranya biar jadi positif nilai negatif? Ya berarti kita tinggal dikalikan dengan negatif.
negatif kali negatif berarti kan jadi positif. Jadi ini adalah konsep dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari X bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan nilai X bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kenapa muncul negatif X? Karena X-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 kan negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Nah, itulah nilai mutlak. Contoh, tentukan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak dari negatif 5, nilai mutlak dari negatif 12, nilai mutlak dari 2 dikurang 5, nilai mutlak dari min 3 tambah 6, nilai mutlak dari min 3 dikurang nilai mutlak dari 4 ditambah nilai mutlak dari 8, dan yang terakhir nilai mutlak dari negatif 7 ditambah nilai mutlak dari negatif 1 dikurang nilai mutlak dari negatif 10. Kita lihat nomor 1. Negatif 5, nilai mutlak dari negatif 5. Berarti kan ini negatif. Berarti karena X-nya kurang dari 0, min 5 kan kurang dari 0, berarti kita tinggal kalikan dengan negatif. Berarti negatif dikalikan dengan negatif 5. Negatif kali negatif jadi positif, jadi hasilnya adalah 5. Itu arti dari nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif 12 sama. Negatif 12 kan kurang dari 0, berarti kita kalikan dengan negatif. Negatif dikalikan dengan negatif 12. Ingat, kita pakai rumus yang kedua karena X-nya kurang dari 0. Min 12 itu kan kurang dari 0. Negatif kali negatif jadi positif, berarti tinggal 12. Untuk yang nomor 3 kita hitung dulu. 2 dikurang 5, 2 kurang 5 adalah negatif 3. Berarti nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nah, itu cara menentukan operasi pada nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, untuk soal nomor 4, nilai mutlak negatif 3 ditambah 6. Berarti kita operasikan dulu negatif 3 tambah 6. Negatif 3 tambah 6 adalah 3. Berarti kita cari nilai mutlak dari 3. Nah, karena nilai mutlak dari 3 ini adalah sudah positif, berarti kan tinggal lihat X-nya, tinggal lihat nilainya. Ingat, 3 ini kan lebih dari 0. Berarti kita tinggal ambil aja nilainya, nilai X-nya. Di sini kan nilainya adalah 3. Berarti nilai mutlak dari 3 adalah 3. Yang nomor 5, negatif 3. Nah, ya. Karena di sini ada nilai mutlak dari negatif 3, berarti ini kita nilai mutlakan dulu. Beda dengan nomor 4. Ya, nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3 dikurang nilai mutlak dari 4 adalah 4 ditambah nilai mutlak dari 8 adalah 8. Baru setelah ini nilai mutlaknya udah hilang, berarti kita operasikan seperti biasa. 3 dikurang 4 adalah negatif 1 ditambah 8 adalah 7. Yang nomor 6, negatif 7 nilai mutlaknya adalah 7 ditambah negatif 1 nilai mutlaknya adalah 1 dikurang negatif 10 nilai mutlaknya adalah 10. 7 tambah 1 adalah 8 dikurang 10 adalah negatif 2. Jadi nomor 6 ini hasilnya adalah negatif 2. Lah, kok hasilnya negatif? Nggak masalah, karena untuk soal nomor 6, 7 tambah 1 dikurang 10 ini sudah tidak ada nilai mutlaknya. Jadi hasilnya tetap nggak usah diubah nilai mutlak lagi. Karena yang nilai mutlak itu adalah negatif 7-nya, kemudian negatif 1 dan negatif 10. Negatif 7 nilai mutlaknya 7, jadi hilang nilai mutlaknya. Negatif 1 adalah nilai mutlaknya 1 dan negatif 10 nilai mutlaknya adalah 10. Di sini sudah tidak ada lagi nilai mutlak, jadi tetap nilainya adalah negatif 2. Beda halnya dengan soal nomor 3. Kalau nomor 3 setelah dikurangkan di sini masih ada nilai mutlak. Berarti nilai mutlaknya kita cari dulu, yaitu 3. Nah, itulah bedanya nomor 3 dan nomor 6. Nah, itulah konsep dari nilai mutlak dan cara menghitung operasi dari bilangan nilai mutlak itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari perkalian suatu bilangan itu sama dengan hasil kali dari nilai mutlak masing-masing bilangan tersebut. Sama dengan pembagian, hasil bagi nilai mutlak itu sama dengan hasil bagi dari nilai mutlak masing-masing bilangan.
Kemudian nilai mutlak dari X tambah Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Selanjutnya nilai mutlak X dikurang Y itu hasilnya adalah lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y. Kemudian nilai mutlak dari X ini sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian nilai mutlak dari X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Jadi untuk menghilangkan nilai mutlak boleh dikuadratkan. Jadi hasilnya jadi X kuadrat. Dan yang terakhir nilai mutlak dari X kurang dari nilai mutlak Y ini jika dananya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah itulah sifat-sifat nilai mutlak. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan PJJ kali ini. Semoga pembahasannya kalian dapat pahami. Namun jika kalian masih bingung, silahkan kalian bertanya melalui Google Classroom atau boleh langsung WA secara japri. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal berikut di buku kalian, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik, Bapak akhiri tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.